Karena ini perjumpaan kita yang pertama setelah Hari Raya Paskah, maka saya mau mengucapkan Selamat Paskah kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari. Semoga kebangkitan Kristus membawa pencerahan, membawa kedamaian dan sukacita bagi kita semua. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, tadi di awal saya mengatakan bahwa minggu ini juga merupakan minggu panggilan. Sama bahwa artinya bahwa kita semua seperti yang diamanatkan oleh Yesus sebagai Sang Gembala sejati dalam Injil hari ini, kita semua juga dipanggil untuk menjadi Sang Gembala itu. Mari kita melihat apa yang terjadi atau dunia sekitar pergembalaan dan kira-kira pekerjaannya seperti apa. Gembala domba adalah orang yang bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara kawanan dombanya. Kita tahu bahwa domba itu ada di padang, nggak ada di dalam mall, di rumah. Dan kalau demikian, betapa banyak hal-hal yang bisa saja terjadi ketika berada di padang. Seorang gembala ini dilengkapi sarana yang terbatas untuk menjaga diri dan kawanan dombanya. Jadi kalau kita bisa sedikit berimajinasi atau berhayal menjadi seorang gembala, padang rumput, terus di sana ada domba-domba, ya. Jadi tidak ada apapun yang kita miliki selain alat-alat sederhana yang berfungsi untuk menjaga diri kita dari serangan hewan atau binatang liar yang mengancam keselamatan kawanan domba kita. Dan gambaran inilah yang diambil oleh Yesus untuk menyatakan model perlindungan atau gambaran pemeliharaannya kepada kita sebagai domba-dombanya, sebagai kawanannya. Dan mari kita melihat di dalam bacaan-bacaan hari ini, khususnya bacaan pertama, dengan gagah berani bagaimana Petrus tidak takut, tidak cemas, tidak gentar menghadapi situasi sulit pada saat itu. Hidup di bawah ancaman tidak membuat Petrus gentar, tidak membuat dia ketakutan, tapi justru dia semakin berwibawa hadir di hadapan mahkamah agama itu. Petrus dalam Kisah Para Rasul menunjukkan kesejatiannya sebagai gembala. Dia berani masuk dalam situasi yang tidak nyaman ketika mereka dihadapkan ke mahkamah agama Yahudi untuk memberikan kesaksian tentang Yesus yang mereka wartakan. Mari kita melihat bagaimana sosok seorang gembala sejati itu hadir atau ada dalam diri seorang Petrus. Apakah situasi dan kondisi di bawah ancaman membuat dia mundur? Tidak. Dia tetap melakukan atau mewartakan kebenaran tentang kebangkitan Yesus. Lalu dalam Injil hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita melihat bagaimana Yesus memberikan gambaran dirinya sebagai gembala sejati. Akulah gembala yang baik. Bahkan kalau kita lihat tadi seolah-olah menjadi sebuah referen. Akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Ya, penekanan Yesus ini bukan asal ngomong. Tentu dia mau menunjukkan sesuatu bahwa memang dialah gembala yang baik, yang memberikan dirinya, memberikan nyawanya untuk kawanan-kawanannya. Sebagai gembala agung dan sejati, Yesus telah menunjukkan jati dirinya dengan berada di tengah domba-dombanya yang membutuhkan perlindungan.
Seluruh karya kegembalaan Yesus tidak lain adalah kisah tentang keberadaannya di tengah situasi dan keadaan yang tidak nyaman. Orang Yahudi dan Farisi selalu menjadi ancaman keberadaan Yesus dan domba kegembalaannya. Seperti yang kita lihat tadi di dalam kisah para rasul. Para rasul dikejar-kejar, ya, para pengikut Kristus dikejar-kejar, dianiaya. Karena apa? Karena iman akan Yesus dan karena para rasul mewartakan tentang Yesus yang bangkit. Dan itu menjadi mereka-mereka inilah yang menjadi ancaman bagi para rasul. Namun demikian, Yesus tetap pergi dari satu tempat ke tempat lain untuk menunjukkan keberadaan dirinya sebagai gembala yang harus mengenal dan merasakan situasi domba-domba kegembalaannya. Yesus tahu hidupnya terancam. Yesus tahu situasinya susah, sulit. Namun itu tidak membuat Yesus untuk mencari nyaman sendiri saja. Aku di sini saja. Biarkan saja kawanan-kawanan itu. Yesus ternyata tidak mengambil resiko yang sangat besar. Yesus tidak memikirkan keselamatan dirinya. Dia selalu memberikan rasa aman dan nyaman bagi domba-dombanya. Dengan ini, Yesus ingin mengatakan bahwa tugas kegembalaan jangan menjadi terhambat oleh berbagai ancaman apapun. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau ngomong tugas kegembalaan itu tidak berhenti pada tugas seorang pastor, tugas seorang frater, tugas seorang bruder, suster, ya, terus ketua lingkungan, prodiakon. Tidak, kita semua ini adalah gembala. Seorang bapak rumah tangga itu adalah gembala bagi keluarganya. Seorang ibu rumah tangga demikian juga. Seorang anak atau sebagai apapun di mana kita terlibat dalam hidup bermasyarakat, dimanapun kita berada. Kita bertugas sebagai gembala yang memberikan rasa nyaman ini. Lalu mari kita melihat dengan hidup kita. Apakah kita telah melaksanakan, mencontohi, meneladani apa yang telah dilakukan oleh Yesus, yaitu memberikan kenyamanan dalam situasi-situasi sulit hidup orang-orang yang kita layani. Bagaimana dengan kata-kata kita? Apakah kata-kata kita cukup menyejukkan, meneduhkan, atau bahkan melukai orang? Ya, diungkapkan dengan tanpa ekspresi, tapi daya rusaknya luar biasa, melukai batin orang. Yang sampai orang ya ngomongnya santai tapi nyelekit banget, menusuk sekali. Apakah kata-kata kita seperti itu? Apakah kita suka nyinyir, julid, ngegibah, bahkan ya sibuk mengurus kehidupan orang lain yang tidak kita kenal di dunia media sosial? Kita sibuk mengurus hidup orang lain yang tidak kita kenal, lupa mengurus diri kita sendiri. Seorang gembala tidak seperti itu. Ya, sibuk dengan diri sendiri dulu, kawanannya diperhatikan, kata-katanya meneduhkan, kehadirannya selalu dinanti-nantikan, ditunggu-tunggu. Jadi bukan sebaliknya, ketika muncul atau dengar suaranya semua kabur, senyap, seolah-olah tidak ada siapa-siapa. Saudara-saudara yang terkasih, dalam hidup bersama kerap kali kita mungkin, saya katakan seperti ini, tidak memberikan kenyamanan, tidak memberikan keteduhan dari kata-kata kita. Bahkan ekspresi wajah kita, gerak-gerik kita, gestur kita sudah menunjukkan ketidaksukaan kita. Sehingga orang merasa tidak nyaman ada di sekitar kita. Yesus hadir di dalam atau di tengah-tengah kawanannya justru ketika mereka berada dalam ancaman. Kesejatian seorang gembala
seorang pemimpin itu bukan terletak pada rasa nyamannya, tapi bagaimana dia tetap berjuang, tetap berusaha berada di tengah kesulitan kawanannya. Artinya tidak lari. Ya, Yesus tadi dengan jelas mengatakan seorang yang bukan gembala sejati dia akan kabur ketika ada ancaman datang. Namun seorang gembala sejati dia mempertaruhkan segalanya demi menjaga, melindungi kawanannya apapun yang terjadi. Dan memang Yesus melakukan apa yang dikatakannya. Hidup kita mestinya pun demikian. Ya mungkin kita bukan orang aku tidak bisa mewartakan kemana-mana. Ya, tapi kita bisa menjadi gembala-gembala kecil dalam hidup keseharian kita. Yaitu tadi melalui kata-kata kita yang memberi rasa aman. Lalu bagaimana caranya Romo? Supaya kata-kata pedas itu gak keluar dari dalam diri kita. Ya, kita kan negatif komen ke orang karena itu muncul dari negatif pribadi yang negatif, cara berpikir yang negatif. Oleh karena itu, sembuhkan dulu yang ada di dalam sini. Sebelum kita melakukan atau mengalami penyembuhan, maka yang keluar juga adalah yang negatif. Kita tidak bisa mengasihi orang, mencintai orang, sebelum kita mengalami seperti apa itu kasih, seperti apa itu cinta. Oleh karena itu, tidak ada yang mustahil. Mari kita belajar dari Yesus. Belajar dari Yesus dengan berbagai macam cara. Salah satunya hadir dalam perayaan Kudus. Karena di sini kita bersatu dengan Yesus. Kita mengalami relasi yang sangat intim, mesra dengan Yesus ketika kita menyambut komuni Kudus. Yesus, Engkau tahu keberadaanku. Engkau tahu perjuanganku, pergumulanku. Engkau tahu ketaksempurnaanku, kelemahan, kerapuhanku. Aku serahkan kepadamu. Maka ketika kita belajar untuk menyerahkan diri seperti itu, Yesus dengan bebas berkarya dalam diri kita. Yang menjadi soal adalah kita sering membela diri di hadapan Tuhan. Aku begini-begini bukan karena saya, karena dia begini-begini. Ya, artinya kita masih membela diri di hadapan Tuhan. Tidak hadir sebagai seorang hamba yang merendahkan diri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, buka hati kita, membiarkan Tuhan Yesus membentuk kita dan Roh Kudus-Nya akan membimbing dan menuntun kita. Amin. Tuhan memberkati.